Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Delvi Rauf dari semester 5 Gizi ingin membuat konseling terkait penurunan berat badan. Permisi. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi tentang penurunan berat badan saya. Baik Ibu, silakan duduk terlebih dahulu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, oke. Perkenalkan, nama saya Delvi Rauf. Saya adalah ahli gizi yang bertugas sebagai konselor pada hari ini. Sebelumnya, boleh Ibu ceritakan terlebih dahulu tentang identitas dan juga keluhan apa yang Ibu rasakan akhir-akhir ini. Bu, perkenalkan nama saya Lini Octavia. Saya akhir-akhir ini merasa berat badan saya itu berat dan sulit bergerak, Bu. Baik, sebelumnya konseling saat ini akan berlangsung selama 20 menit ke depan. Kira-kira Ibu mempunyai agenda lain? Tidak ada, Bu. Oke. Baik, jika tidak ada, Ibu bisa mengikuti konseling ini. Dapat diikuti dengan baik agar nantinya hasil yang diharapkan akan tercapai. Sebelumnya saya sudah memegang data antropometri Ibu. Saya akan memastikan kembali pengukuran berat badan sebesar 86 kg dan tinggi badan 175 cm. Apakah betul Bu? Iya betul Bu. Apakah ada keluhan lain selain sulit bergerak Bu? Ibu, ketika menjalani aktivitas yang berat itu, nafas saya itu sering ngos-ngosan, badan lecet, dan paha saya hal itu bikin saya malas bergerak dan beraktivitas dan berolahraga, Bu. Oke. Saya tahu riwayat makan Ibu sehari-hari seperti apa? Saya itu sering mengonsumsi makanan yang instan 3 kali seminggu, yang fast food sama makan kue sambil nonton TV. Terus makanannya itu porsi besar dan suka makan yang manis dan gorengan, Bu. Oke. Apakah Ibu ada alergi sesuatu tentang makanan? Tidak ada sih Bu, tapi saya itu jarang mengonsumsi sayur dan buah. Minum obat-obatan atau suplemen tertentu bagaimana Bu? Apakah ada? Tidak ada Bu. Baik, dari data yang saya dapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwa status gizi Ibu termasuk golongan kategori obesitas. Hal ini dapat ditandai dengan IMT sebesar 28 dan berat badan Ibu yang jauh dari berat badan idealnya 67,5 kg. Oh, begitu ya Bu. Ya Bu. Sedangkan berdasarkan data riwayat makan yang sudah Ibu sebutkan tadi, didapatkan hasil bahwa kelebihan asupan energi sebesar 87 kilokalori, protein 21 gram, lemak 48 gram, dan karbohidrat 104 gram. Oh, lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan ini ya Bu? Ya Bu, penyebabnya ada pada yang tadi Ibu sebutkan, pola konsumsi, frekuensi makan kue sambil nonton TV, dan juga makanan dalam porsi besar, makan makanan manis, makan makanan yang digoreng, tidak mengkonsumsi makanan sayuran dan buah-buahan, jarang berolahraga. Hal ini juga didukung dengan tanda yang ada pada fisik Ibu, seperti sering lecet dan juga nafas yang suka sering ngos-ngosan. Itu karena paru-paru dan jantung Ibu berat untuk melakukan aktivitasnya. Berat juga ya. Apakah saya harus makan sayur dan buah dimakan pagi, siang, dan malam Bu? Ya, di sini saya
menyarankan ibu melakukan diet rendah kalori dengan tujuan menurunkan berat badan ibu agar mencapai berat badan yang ideal. Tetapi diet ini juga harus dilakukan dengan perubahan pola aktivitas yang tadinya sering tidak berolahraga menjadi rutin berolahraga. Karena apa? Karena olahraga ini membantu dalam program penurunan berat badan. Lalu saya juga menyarankan ibu untuk mengurangi konsumsi makanan yang digoreng, makan makanan yang manis, atau minuman yang manis, dan juga sering mengkonsumsi makanan sayur dan buah sebagai penggantinya. Untuk ukuran nasinya sebesar apa ya, Bu? Tidak kayak gitu, Bu. Berikut saya memberikan pembagian makanan sehari sesuai kebutuhan ibu. Ini tertulis untuk makanan pagi dan siangnya sebesar 25% snack pagi, siang malam sebesar 10%, dan juga makanan malamnya 20%. Di sini juga membutuhkan menu untuk contoh ibu dalam sehari-hari. Untuk makanan paginya, ibu bisa mengkonsumsi nasi putih, telur balado, tahu kukus, bumbu kuning, sayur bening, buah segar seperti apel. Lalu untuk snack paginya, ibu bisa mengkonsumsi roti gulung. Untuk makanan siangnya, ibu bisa mengkonsumsi nasi putih, pepes ikan, tempe manis, sayur sup, dan juga buah segar seperti jeruk. Untuk snack sorenya, ibu bisa mengkonsumsi puding buah naga. Untuk makanan malamnya, ibu bisa mengkonsumsi nasi putih, ikan asam manis, tumis sayuran, dan juga buah segar seperti pepaya. Lanjut. Karena makan pagi dan siang 25%, ibu bisa mengkonsumsi setengah centong nasi, dan untuk makan malamnya 20%. Ibu bisa mengurangi sedikit porsi makannya. Kira-kira ada yang kurang dipahami, Bu, dari penjelasan Ibu? Tidak ada sih, Bu, cukup saja. Baik, dari konseling ini saya membutuhkan kesempatan dengan Ibu, komunikasi Ibu mengurangi. Dari konseling ini saya membutuhkan kesempatan dengan Ibu untuk komitmen Ibu untuk mengurangi makanan yang manis dan mengkonsumsi makanan yang digoreng, dan juga mengubah pola aktivitas Ibu yang tadinya malas berolahraga sekarang menjadi sering berolahraga minimal 30 menit dalam sehari. Kira-kira apakah Ibu bersedia? Sebenarnya cukup sulit sih, tetapi karena kesehatan saya sendiri, itu akan saya coba, Bu. Oke, baik. Untuk kunjungan berikut ketemu lagi dengan saya ya, Bu, di Politik. Saya harap 1 bulan kemudian berat badan Ibu bisa turun 3 kilo sesuai dengan target. Lalu ada perubahan aktivitas fisik yang tadinya malas berolahraga, bisa sering berolahraga minimal 30 menit dalam sehari. Dan juga ada perubahan pola makan yang tadinya sering ngemil, tapi karena ketika nonton TV menjadi tidak ngemil lagi. Atau kalau misalnya Ibu lapar, bisa mengkonsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan. Begitu, Bu. Ya, baik, Bu. Jadi sebelum konseling ini berakhir, ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Sudah tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, saya kira cukup. Semoga sukses dietnya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu.